Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap belajar. Oke? Di pembelajaran kita hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum kita mulai, tahukah kamu mengapa tinggi dan berat badan kita bertambah? Saat masih bayi atau masih kecil, masih ingat nggak kamu berapa berat badan dan tinggi badan kamu? Nah, perubahan tinggi badan, berat badan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kita atau kita sebagai makhluk hidup. Oke? Nah, sekarang kita pertama-tama tahu dulu nih pertumbuhan itu apa sih? Nah, pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambah berat badan ataupun tinggi badan kita. Nah, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, udara dan lingkungan yang bersih, sinar matahari yang cukup, dan istirahat yang cukup. Oke, di sini kita mau lihat macam-macam makanan sehat dan bergizi itu apa sih? Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini seperti nasi, kemudian yang mengandung karbohidrat, misalnya ada nasi, kentang, gandum, dan lain-lain. Untuk lauk pauk, yang kedua itu ada lauk pauk. Lauk pauk ini mengandung seperti bergizi nanti proteinnya, ya. Ini seperti ikan, daging, dan lain-lain. Oke? Kemudian sayur-sayuran. Nah, pasti kalian suka makan sayur kan dan harus suka makan sayur. Oke? Nah, jadi kalau misalnya di rumah mama masak sayur, jangan jadi pilih-pilih yang dimakan hanya nasi sama lauknya aja. Sayurnya juga harus dimakan, oke? Karena itu juga termasuk mempengaruhi pertumbuhan kalian. Nanti biar kalian tambah tinggi ataupun jadi tambah besar yang pastinya selalu sehat, oke? Nah, kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga sangat membantu pertumbuhan kita. Misalnya seperti ada buah apel, pisang, dan lain-lain. Yang tidak harus buah-buah yang ada di pasar, yang ada di rumah aja yang mungkin sering kita temui di rumah seperti pisang misalnya ataupun buah apa lagi ya yang sering di rumah? Buah pisang misalnya ataupun buah apel dan lain-lain. Oke? Kalaupun buah-buahan jangan pilih-pilih ya. Kemudian susu. Nah, susu ini juga banyak mengandung vitamin ya, seperti protein, lemak dan lain-lain. Nah, kemudian perkembangan. Perkembangan ini adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Jadi, kalau kalian nih waktu masih kecil, kalau meminta sesuatu sama mama, misalnya mama bilangnya nanti dulu, kalian nangis. Kalau sekarang kalian misalnya minta sesuatu, mama bilang nanti dulu, oke, kalian sudah bisa memahami. Misalnya kalian sudah tidak menangis lagi, berarti kalian sudah berubah. Kematangan secara emosi kalian sudah tidak seperti waktu masih kecil atau masih TK. Nah, berarti kalian sekarang lagi bertumbuh, lagi berkembang menuju kedewasaan. Oke? Nah, ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini untuk bayi itu biasanya umur 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau kalian masih bayi di umur masih bayi sampai 2 tahun kira-kira kalian sudah bisa ngapain ya? Kemudian ada masa balita atau kanak-kanak. Ini umur 2 sampai 5 tahun. Oke, biasanya di sini kalian sudah TK. Nah, waktu udah TK kalian sudah bisa melakukan kegiatan apa saja ya. Kemudian yang ketiga itu
remaja. Ini remaja 11 sampai 20 tahun. Ini masa-masa nanti kalian SMP ataupun sudah SMA. Nah, kemudian dewasa 20 sampai 40 tahun. Nanti di sini mungkin kalian sudah eh, kuliah ataupun bekerja. Kemudian ada lansia dan manula itu di atas 50 tahun. Jadi kalau misalnya di rumah atau di keluarga yang ada nenek kita, kakek, oma, opa, semuanya kalau misalnya dia sudah di atas 50 tahun disebutnya dengan lansia atau manula. Oke. Nah, kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan juga gen orang tua. Ya, walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai karena semua itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi misalnya meskipun teman kita ada yang lebih tinggi dari kita, ada yang misalnya lebih kecil dari kita misalnya atau berat badannya lebih besar misalnya kita lebih kurus atau ada yang gendut semuanya itu yang penting sehat semuanya itu anugerah dari Tuhan kita harus saling menghargai. Oke. Nah, sekarang Bu Rini akan kasih kalian tugas di rumah untuk wawancara mama atau papa. Oke, dua-duanya boleh. Mungkin mama lupa, kita tanya sama papa. Nah, di sini kita mau cari informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kamu selama masih kecil sampai sekarang. Nanti kalian boleh mengajukan pertanyaan sama mama sama papa dengan misalnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Coba kalian di rumah eh, berakting seperti lagi wawancara. Kalian pernah nonton berita kan? Nah, coba kalian lagi boleh misalnya diperagakan kalian di sana seperti reporter. Oke, jadi kalian seperti mau mewawancarai mama atau papa di rumah. Nah, ini kita kerjakan yang di buku tematik halaman 40. Ini dia contohnya, tabel yang ada di halaman 40. Nanti di sini silahkan kalian isi untuk nama dan kelasnya di sini. Kalian isi nama kalian masing-masing ya. Kalau bisa nama panjangnya saja, jangan nama panggilan ya. Biar Bu Rini nanti nggak kesusahan carinya. Oke. Kemudian di sini ada usianya. Nah, di sini sudah ada rentang usianya. Misalnya di usia 12 sampai 24 bulan. Ini ukuran tinggi badan kalian sudah berapa di sini ya? Kemudian makanan. Di sini kalian hanya bisa makan apa saja. Oke. Kemudian kegiatan yang sudah dapat kalian lakukan. Apakah misalnya kalian masih merangkak atau ada yang sudah langsung berjalan tapi masih dibantu misalnya. Nanti ditulis keterangannya misalnya si Fani misalnya, Fani di sini sudah bisa berjalan, tapi masih perlu bantuan. Oke, misalnya di umur 24 sampai 36 bulan. Sekarang tinggi badannya di sini sudah berapa? Pasti sudah berbeda dengan usia kalian di usia 12 sampai 24 bulan. Oke, kemudian makanannya. Di sini makanan yang sudah bisa kalian makan apa saja. Oke, kemudian kegiatannya, pasti kegiatannya yang sudah bisa kalian lakukan sudah bertambah. Atau mungkin yang tadinya masih dibantu sekarang sudah matang, sudah bisa sendiri. Oke, begitu juga di usia 4 sampai 6 tahun sampai yang sekarang 6 sampai 8 tahun. Tinggi badan kalian sekarang berapa? Bisa juga dibuat di sini tingginya berapa dan berat badannya berapa ya. Jadi untuk ukuran tubuh jangan hanya tinggi badan tapi beratnya juga. Biar nanti kita bisa bandingkan nih. Di usia 12 bulan dengan di usia 8 tahun
rentangnya itu sudah berapa ya perbedaannya? Sudah berapa jauh kalian tumbuhnya untuk dalam hal tinggi ataupun berat badan? Oke, ataupun untuk makanan. Kalau sekarang misalnya di usia 12 bulan kalian makannya hanya bubur. Kalau sekarang di usia 8 tahun kalian makan bubur itu kalau hanya pengen aja. Sebenarnya bukan sudah tidak harus makan bubur karena sudah bisa makan nasi dan makanan lainnya, ya kan? Kemudian kegiatan yang sudah dapat dilakukan. Ini pasti banyak hal yang sekarang sudah bisa kalian lakukan. Pasti berbeda dengan usia sebelumnya, apalagi masih kanak-kanak nih, waktu masih bayi misalnya, masih posisi merangkak ataupun masih jalannya dibantu. Kalau sekarang pasti kalian mau kemana-mana sudah bisa sendiri, mau jajan sendiri. Oke? Nah, silakan kalian wawancara dengan mama atau papa di rumah, kemudian diisi di tabel bukunya yang di halaman 40. Oke, nanti kalau sudah selesai diisi, nanti Bu Rini akan kasih link untuk mama sama papa kirim foto yang udah kalian catat. Oke, nanti minta tolong sama mama atau papa buat difotoin hasil yang sudah kalian catat di bukunya, difoto, kemudian dikirimkan ke Bu Rini. Nanti Bu Rini mau cek, oh ternyata misalnya Abigail di usia 24 bulan dia sudah bisa melakukan ini misalnya. Oh sekarang sudah nambah jadi ini. Oh misalnya Richel di usia 12 bulan dia makanannya masih ini misalnya. Sekarang udah semuanya dimakan. Contohnya seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap belajar. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye. Sampai ketemu lagi.